back to Sekolah Minggu di Udara. Teman-teman, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Wah, puji Tuhan. Nah, pagi hari ini kita mau bersama-sama memulai sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu, oke? Semuanya dalam sikap berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan sungguh baik kepada kami. Kami dapat bangun, kami dapat bersuka cita, dan pada pagi hari ini kami siap untuk mengikuti sekolah minggu di Udara. Terima kasih Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Oke teman-teman semuanya, kita memuji Tuhan dengan semangat ya. Oke? Teman-teman, kita sama-sama naikkan pujian ini ya. Tuhan. Teman-teman, kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Buka hatiku untuk firman-Mu. Seperti Yesus, berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita mau mengundang Roh Kudus masuk dalam hati kita, menuntun langkah kehidupan kita. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Shalom teman-teman semua. Ketemu lagi sama Kak Vita. Apa kabar teman-teman semua? Semua sehat-sehat? Puji nama Tuhan. Nah,
Saat ini kita mau siapkan hati kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Semua sudah siap? Pastinya ya. Yuk kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu ini. Kami boleh diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama Tuhan, belajar firman Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan dengan baik. Dan kami mau Tuhan melakukan firman Tuhan dengan lebih baik lagi. Sehingga hidup kami sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati pemberitaan firman Tuhan, Tuhan menolong setiap kami, pimpin setiap hati, pikiran kami, supaya kami boleh benar-benar fokus terhadap firman Tuhan, dan kami boleh melakukan sesuai yang Tuhan mau, yang kami akan kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Wah, siapa yang hari ini merasa bersukacita? Siapa? Wah, semuanya bersukacita. Kak Vita juga bersukacita. Atau apa ada yang sedang bete? Pas bangun tidur, bukannya mengucap syukur, tapi malah bete. Ada yang seperti itu karena baru bangun, masih ngantuk, ya kan? Tapi sudah harus segera siap-siap ke gereja. Mama papa sudah siap-siap tuh mau ke gereja. Ayo nak, cepat kita mau ke gereja. Tapi kalian baru bangun karena tidurnya semalaman ada. Terus akhirnya apa yang terjadi? Bete. Wah, ada yang begitu? Wah, nggak ada pastinya anak champion kids ya, semuanya keren, semuanya nggak ada yang suka bete-bete, ya kan? Semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman masih ingat cerita minggu lalu? Apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Wah, benar sekali. Mereka sudah jalan seberapa jauh ya? Sudah sampai di mana ya? Wah, bagaimana pertolongan Tuhan itu luar biasa di dalam perjalanan bangsa Israel ya teman-teman ya. Tuhan menyediakan air ketika mereka haus ya. Bahkan air yang pahit bisa diubah menjadi air yang manis. Dan mereka bisa menikmati air yang manis sepuasnya. Tapi mereka masih apa lagi? Masih bersungut-sungut. Mereka minta apa? Mereka minta makan karena mereka sudah lapar ya kan. Tuhan kasih nggak? Tuhan kasih, Tuhan sediakan makanannya langsung loh dari surga. Apa namanya? Mana, betul sekali. Namun, apa lagi yang dilakukan bangsa Israel ketika mereka sudah menikmati air yang manis dan sudah menikmati makanan dari surga? Mereka tetap bersungut-sungut. Nah, sekarang apa lagi nih ya yang mereka sungut-sungutkan ya? Padahal Tuhan sudah mencurahkan kebaikannya yang luar biasa kepada bangsa Israel. Tapi bukannya mereka bersyukur, malah bersungut-sungut. Jangan gitu ya. Nah, jangan seperti bangsa Israel. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar dari kitab Keluaran pasal 16 ayat 11 sampai 13. Oke, teman-teman bisa buka dulu Alkitabnya di kitab Keluaran pasal 16 ayat 11 sampai 13. Sudah? Oke, setelah itu nanti teman-teman juga bisa baca dalam Bilangan 11 ayat 4 sampai 35. Oke. Dari dua kitab ya kita belajar peristiwa yang sama. Oke. Nah, suatu malam ketika Musa sedang berjalan di antara tenda-tenda bangsa Israel, dia mendengar. Wah, dengar apa nih? Dia mendengar bahwa mereka bangsa Israel ini sedang bersungut-sungut karena mereka ingin makan daging, teman-teman. Ya, kan Tuhan sudah kasih makanan ya. Tuhan sudah sediakan apa? Tuhan sudah sediakan mana untuk mereka bisa makan setiap hari. Tapi rupanya ya teman-teman, mereka masih merasa kurang. Kok kita makannya setiap hari cuma mana. Bosen dong ya setiap hari makannya itu. Teman-teman gitu enggak? Kadang gitu ya. Nah, mendengar keluhan atau persungutan bangsa Israel itu, ya, Tuhan juga jadi sedih teman-teman, ya. Nah, ternyata bangsa Israel ini lebih suka makan makanan yang enak-enak daripada taat kepada Tuhan, ya.
Musa sedih ya dengan sikap bangsa Israel. Nah, sementara bangsa Israel ini terus saja bersungut-sungut sambil menangis loh teman-teman. Wah, siapa nih yang suka bersungut-sungut sambil wah 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 mama, aku nggak mau, aku mau yang lain gitu. Siapa yang gitu? Nggak ada ya. Ya, kalau disediain makanan, ya nggak mau yang itu, aku nggak mau yang itu, aku nggak mau. Wah semuanya nggak mau. Terus makan apa dong? Tentang makanan yang mereka inginkan. Jadi sama kayak bangsa Israel nih. Mereka bersungut-sungut tentang makanan yang mereka inginkan. Ya, jadi Allah berkata kepada Musa, katakanlah kepada bangsa Israel agar berhenti menangis dan berhenti bersungut-sungut, kata Tuhan. Besok aku akan mengirim bukan saja mana untuk mereka makan, tapi aku juga akan mengirim daging untuk mereka makan selama 1 bulan penuh. Ya, mereka akan makan daging dengan rakus sehingga daging-daging itu akan keluar dari mulut mereka sehingga mereka tidak mau lagi makan daging. Artinya apa? Wah, sampai Tuhan bilang besok aku kasih deh, nggak cuma sehari 2 hari lah, 1 bulan penuh makan sepuas-puasnya daging ya, sampai muak nih makan daging deh ya, karena Tuhan udah ya sama bangsa Israel ya, karena bangsa Israel sukanya bersungut-sungut. Nah, Musa berkata kepada Allah, Tuhan, bangsa Israel ini jumlahnya itu kurang lebih 2 juta orang loh. Berapa teman-teman? 2 juta orang. Banyak banget ya. Dari mana? Kata Musa. Tuhan mendapat daging sebanyak itu untuk memberi makan begitu banyak orang. Musa bertanya, loh kok Musa bisa bertanya begitu? Terus Allah menjawab Musa, Musa, percayakah engkau bahwa aku adalah Tuhan yang membuat mukjizat? Kata Tuhan, tidak ada yang terlalu sukar untuk aku, kata Tuhan. Wah, percaya saja ya dan lakukan apa yang aku katakan, kata Tuhan ya. Engkau akan melihat bahwa apa yang aku katakan akan terjadi. Wah, harusnya Musa tidak meragukan kekuasaan Tuhan ya. Tuhan berbuat mukjizat demi mukjizat ya yang sudah Musa alami, ya harusnya Musa tidak perlu ragu lagi ya. Jadi Musa keluar dari tendanya ya dan memberitahukan bangsa Israel apa yang dikatakan Allah kepadanya. Nah, sore berikutnya Tuhan mengirim angin yang bertiup dari sebelah laut ke arah perkemahan bangsa Israel. Jadi angin itu membawa ratusan bahkan ribuan burung puyuh, teman-teman. Teman-teman tahu burung puyuh? Pernah lihat burung puyuh? Ada gambarnya. Nah, sepanjang hari dan sepanjang malam bangsa Israel menangkap burung puyuh itu. Jadi pas burung puyuhnya itu kan bertebaran ya. Jadi kan dia di bawah angin bertebaran ya di sepanjang padang itu kan. Langsung mereka semua tangkap. Semua mereka menangkap sebanyak-banyaknya burung puyuh. Ya, mereka tidak mau ya ketinggalan untuk menangkap burung puyuh. Mereka semua berebut menangkap burung puyuh banyak sekali. Dan masing-masing keluarga menangkap sebanyak 10 homer, teman-teman. 10 homer itu sama dengan lebih dari 1000 kilo daging. Bayangkan, masing-masing keluarga itu menangkap 10 homer, 1000 kilogram daging setiap harinya. Lalu mereka membersihkan dan menjemurnya. Lalu mereka makan dengan rakus, kayak nggak pernah makan daging. Ya mungkin karena beberapa hari ya mereka berjalan di padang, ya mereka tidak mendapat daging. Ketika mereka dapat daging, langsung mereka makan dengan rakusnya, tidak berhenti ya teman-teman. Karena terlalu rakus, akhirnya apa yang terjadi? Mereka jadi sakit. Siapa yang kalau sini makannya kebanyakan langsung sakit perutnya ya kan? Nah, ketika mereka makannya itu dengan rakus, mereka jadi sakit, ya kan? Mereka sakit perutnya, ya. Bahkan ada yang mati karena terlalu rakus makannya, teman-teman. Banyak dari bangsa Israel itu jatuh sakit dan mati.
ya, karena terlalu banyak makan daging burung puyuh. Nah, teman-teman, apakah bangsa Israel belajar untuk tidak lagi bersungut-sungut setelah begitu banyak bangsa Israel yang mati di padang belantara itu? Wah, ternyata ya teman-teman, bangsa Israel itu tidak belajar sama sekali. Mereka masih tetap saja sama kelakuannya. Mereka masih suka bersungut-sungut. Wah. Nah, dari cerita yang Kavita sampaikan hari ini, kita belajar ya. Tuhan itu tidak suka ya, dan Tuhan tidak mau kalau kita sukanya bersungut-sungut ya. Nah, bangsa Israel ini jadi contoh pelajaran yang kurang bagus ya mengenai hal bersungut-sungut. Jangan ditiru ya teman-teman. Tidak baik, tidak bagus itu ya. Teman-teman tahu bersungut-sungut itu artinya apa? Nah, bersungut-sungut artinya menggerutu, mengeluh. Gitu lagi. Masa gitu? Ya, kok gitu? Kok gini gitu. Jadi ada rasa ketidakpuasan atau tidak suka terhadap sesuatu tapi tidak disampaikan dengan jelas. Boleh nggak kita ada rasa ketidakpuasan? Boleh. Boleh nggak kita ada rasa ketidaksuka terhadap sesuatu? Boleh, tapi sampaikan dengan jelas ya. Jangan digerumbul di belakang. Jangan begitu. Nah, itu namanya bersungut-sungut. Ya, atau seringnya komplain. Apa-apa komplain ya kan, ini mah nggak benar, ini mah nggak bagus, ini aku nggak suka, ini mah begitu. Komplain ya. Siapa yang begitu ya? Nggak ada kayaknya. Kita belajar untuk tidak suka komplain, tidak suka bersungut-sungut ya. Jangan seperti bangsa Israel ya. Tuhan tidak suka ya. Kalau kita aja ya ngedengar ya, misalnya ada teman kita yang sukanya apa? Sukanya komplain terus ya. Sukanya apa? Nggak suka. Itu nggak suka, ngeluh terus. Wah, kita enak nggak dengarnya? Nggak enak kan? Nggak suka kan? Wah, apalagi Tuhan ya. Tuhan juga nggak suka. Ya, siapa yang di sini masih suka bersungut-sungut? Apa ada teman-teman yang menginginkan sesuatu? Ya, tetapi papa dan mama belum bisa memenuhi permintaan teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang pengen mainan baru kah, gadget baru kah, handphone baru kah, atau baju baru kah, atau apa yang teman-teman inginkan ya. Tapi papa dan mama belum bisa untuk memberikannya, belum bisa untuk memenuhi permintaan teman-teman. Terus apa yang teman-teman lakukan? Ada yang nangis, mama kawan, aku mau sekarang. Ada yang gitu? Ya, atau ketika kalian bilang, mah, aku butuh ini. Tapi terus papa jawab, atau mama yang jawab, ya nanti ya berdoa dulu. Terus teman-teman langsung bilang, iya papa, aku berdoa dulu. Aku akan tunggu ya sampai Tuhan kasih. Ya, Tuhan jawab doaku. Wah, siapa yang gitu? Wah, hebat ya. Jadi kalau ada hal seperti itu, jangan bersungut-sungut, jangan merengek-rengek, ya, jangan ngambek-ngambek, ya. Gak boleh ya, apalagi sampai marah-marah. Wah, jangan ya, sama papa mama jangan begitu ya. Kalian harus sabar, harus berdoa, minta sama Tuhan, ya kan? Nah, Filipi 2 ayat 14 berkata, lakukanlah sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, teman-teman. Ya, dan berbantah-bantahan ya. Dia aja lah, jangan aku, dia aja. Itu berbantah-bantahan ya, ngebantah terus semuanya. Nggak gitu, tapi gini ya, sesuai dengan yang kita mau. Wah, jangan gitu ya teman-teman ya. Kalau kita suka bersungut-sungut, maka kita membuat hati Tuhan jadi sedih. Ya, sebaiknya Tuhan ingin agar kita selalu mengucap syukur dalam segala hal ya, karena itulah yang membuat hati Tuhan senang. Oke, nah aplikasi untuk kita semua adalah, yuk sekarang kita mau mulai untuk hidup ya dalam keseharian kita, belajar untuk menahan emosi, menahan diri
tidak gampang marah-marah, tidak gampang bersungut-sungut, tidak gampang mengeluh, ya. Tidak gampang apa? Tidak gampang menggerutu, teman-teman ya. Jangan bersungut-sungut. Oke? Bisa? Bisa? Siapa yang bisa? Siapa yang siap? Siap ya? Oke, kita pasti bisa dengan pertolongan Tuhan. Ya mungkin hari ini sedikit aja nih. Ya, kalau udah mulai mau komplain, udah mulai mau ngeluh-ngeluh, ya, udah mulai mau bersungut-sungut, langsung aku ingat ayat firman Tuhan, ya, supaya nggak boleh bersungut-sungut, ya. Langsung, oh ya aku minta ampun Tuhan. Oke, aku mau mengucap syukur, ya. Lakukan sebaliknya. Jadi kalau kalian udah merasa mau marah, mau emosi atau apa, langsung ingat Tuhan Yesus baik. Aku mengucap syukur, terima kasih Tuhan, gitu ya. Ya, jika ada sesuatu yang teman-teman inginkan, ya, pada saat ini kalau ada aku pengen ini nih Kak, gitu. Mungkin kalian sudah ngomong sama papa mama, tapi mungkin belum bisa dipenuhi ya. Nah, teman-teman bisa taruh tangannya di dada. Nah, dan sebutkan apa permintaan kalian, apa permohonan kalian. Nanti kita akan berdoa bersama-sama ya. Kita berdoa minta Tuhan tolong aku Tuhan. Jawab apa yang menjadi permintaan ya aku gitu ya. Nanti kita akan berdoa bersama-sama. Dan kita percaya bahwa Tuhan tuh Allah yang peduli loh, Dia Allah yang mendengar kita. Kalau kita mau meminta dan berseru kepadanya, Tuhan pasti akan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan dan sesuai kehendak Tuhan. Oke, ya. Namun sebelumnya kita mau sama-sama menghafal ayat hafalan. Oke, ayat hafalan kita dari Filipi 2 ayat 14 ya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Oke, dihafal ya teman-teman. Yuk kita berdoa, namun sebelumnya ada satu lagi. Nah, karena minggu ini adalah minggu terakhir di bulan September, kita mau sama-sama mengucapkan happy birthday untuk teman-teman kita yang merayakan ulang tahun di bulan September. Happy birthday to Elisha Keisha, happy birthday Keisha. Happy birthday Lovely, happy birthday Aaron, happy birthday Neta, Janeta Singh, happy birthday Elisha Keisha. Happy birthday untuk semua teman-teman. Wish you all the best. God bless you all. Haleluya. Oke, yuk sekarang kita satukan hati kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami, menegur kami, mengubahkan perilaku kami yang kurang baik Tuhan, menjadi perilaku yang menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kalau ada teman-teman yang menaruh tangannya di dada karena mereka memiliki satu permohonan, satu permintaan yang mungkin Tuhan belum kasih, Tuhan belum jawab karena mungkin belum waktunya. Tuhan, kami datang kepadamu saat ini Tuhan, biar Tuhan melihat setiap anak-anak-Mu ini yang menaruh tangannya di dada. Tolonglah Tuhan, Tuhan Allah yang penuh kasih, penuh kebaikan akan menjawab apa yang menjadi keperluan mereka, kebutuhan mereka, keinginan mereka, sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Berikanlah Tuhan, berikanlah di dalam nama Tuhan Yesus, supaya hidup mereka boleh bersuka cita dan terus memuliakan Bapa di surga. Berkati setiap kerinduan mereka, masa depan mereka, studi mereka, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun di bulan ini ya Bapa, Tuhan memberkati, baik Keisha, baik Lovely, Aaron Tuhan, baik Neta, dan Kesra Tuhan, bahkan teman-teman yang lain yang berulang tahun di bulan ini, Tuhan Yesus memberkati dengan kesehatan, dengan kepandaian, dengan pertumbuhan di dalam pengenalan akan Tuhan, semakin lebih mengasihi Tuhan, semakin mau dibentuk lagi menjadi serupa dengan Tuhan. Tolong ya Bapa, berkati dalam setiap apapun yang menjadi Tuhan kerinduan hati anak-anak-Mu ini. Tuhan akan mencukupi, Tuhan akan menjawab, Tuhan akan menyediakan. Terima kasih Bapa, berkati juga Tuhan untuk orang tua dari anak-anak-Mu ini. Tuhan memberkati dalam segala usaha, pekerjaan, pelayanan mereka, diberkati Tuhan. Semua anak-anak yang menyaksikan ibadah sekolah minggu di udara, Tuhan Yesus memberkati dengan segala berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin.
teman-teman jangan lupa ya, terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Terus jadi berkat dimanapun teman-teman berada. Oke, ibadah kita sampai di sini. Kita akan ketemu kembali minggu depan. Happy blessed Sunday. God bless you. Bye-bye.